belajar bersama tentang perspektif ya, tentang perspektif. Karena selama ini banyak masalah terjadi dalam kehidupan kita hanya karena kita salah memandang ya. Perspektif itu cara pandang. Perspektif itu cara pandang. Ternyata banyak masalah dalam kehidupan manusia itu karena apa? Cara pandangnya yang salah. Kalau cara pandangnya benar, nanti hasilnya pasti benar. Tapi kalau cara pandang kita salah, hasilnya pasti salah. Ya, satu kejadian bisa memunculkan banyak perspektif. Nah, dari perspektif itulah nanti akan menimbulkan hasil. Kalau persepsinya benar, hasilnya pasti benar. Kalau perspektifnya baik, hasilnya pasti baik. Kalau kita salah memberikan makna, nanti juga salah hasilnya nanti. Banyak orang sering mengalami sakit hati. Dimulai dari mana? Dimulai dari perspektif. Dimulai dari cara pandang gitu. Akhirnya dari perspektif tadi mempengaruhi suasana hati. Nah, dari suasana hati nanti akan mempengaruhi kehidupan karena hati kita itu siaran. Jadi suasana hatimu itu akan siaran. Kalau suasana hatimu itu rasanya nggak enak, suasana hatimu rasanya itu dipenuhi dengan kemarahan, kepahitan, sakit hati, nanti siaran ke semesta. Siarannya sama nanti seperti itu gitu. Dan yang kembali ke kita lagi sama. Nah, ini pentingnya perspektif untuk mengaruhi nanti siaran nanti ya. Karena itu akan disiarkan. Nah, nanti dimulai dari perspektif dulu. Dan saya akan membacakan satu kisah. Nanti Bapak Ibu bisa belajar dari kisah ini ya. Nanti ini ada seorang bapak-bapak ya, seorang pria ya, dia seorang anak dari seorang ayah, dia seorang suami dari seorang istri, dan dia seorang bapak dari seorang anak. Nah, kemudian laki-laki ini atau pria ini mengalami kejadian seperti ini Bapak sekalian, dan dia menulis ya, bahkan dia ini seorang tokoh, seorang penulis buku yang terkenal. Dia menulis begini Bapak sekalian ya. Tahun lalu ya, saya harus dioperasi untuk mengeluarkan batu empedu. Saya harus terbaring cukup lama di ranjang ya. Ini kisah yang dia tulis ya. Di tahun lalu saya harus dioperasi untuk mengeluarkan batu empedu. Saya harus berbaring cukup lama di ranjang. Kemudian di tahun yang sama, di tahun itu juga saya berusia 60 tahun dan memasuki usia pensiun. Keluar dari pekerjaan di perusahaan yang begitu saya cintai. Saya harus tinggalkan pekerjaan yang sudah saya tekuni selama 35 tahun. Kemudian dia nulis lagi ya, di tahun itu juga saya ditinggalkan ayah yang tercinta ya, ditinggalkan ayahnya yang tercinta. Kemudian dia masih nulis ya, kemudian masih di tahun yang sama anak saya gagal di ujian akhir kedokteran karena kecelakaan mobil. Biaya bengkel akibat kerusakan mobil sangat besar. Dan disitulah puncak dari segala kesialan yang dia rasakan dalam hidupnya. Ya Bapak ya, tadi seorang laki-laki tadi dia menulis ya, dia harus dioperasi karena batu empedu. Dia merasa tersiksa, berbaring di ranjang cukup lama. Kemudian di tahun yang sama dia harus pensiun. Ya tadi udah uangnya keluar untuk biaya rumah sakit, pensiun lagi. Pensiun artinya apa? Penghasilannya menurun. Ya itu. Kehilangan penghasilan yang cukup besar. Kemudian masih di tahun yang sama ayahnya meninggal. Dan di tahun yang sama juga anaknya gagal ikut ujian kedokteran karena sebuah kecelakaan. Ya, anaknya mengalami patah tulang, ya, keluar biaya yang banyak. Kemudian membetulkan biaya mobilnya cukup besar. Dan dia katakan itu puncak dari segala penderitaan, bangkrut, ya, habis-habisan dalam waktu 1 tahun. Bapak Ibu kalau mendengar cerita itu ikut sedih nggak? Ikut sedih ya. Mempengaruhi suasana hati kan? Ikut sedih. Tetapi istrinya, ya, istri yang luar biasa.
Istrinya tahu suaminya menulis seperti tadi, ya, apa yang dilakukan oleh istrinya, ya. Dia ambil dari tulisan suami tadi dan dia menulis di bawahnya. Istrinya bilang begini Bapak sekalian, ya, tahun lalu, ya, jadi tulisan suami tadi diganti sama istrinya. Tahun lalu aku bersyukur, akhirnya saya berhasil menyingkirkan batu empedu yang sudah sekian tahun membuat perut saya menjadi sakit. Ya, sang istri menulis tadi, ya. Terima kasih Tuhan, tahun lalu, ya, aku berhasil menyingkirkan batu empedu yang sudah bersarang selama bertahun-tahun yang membuat perut saya menjadi sakit. Kemudian di tahun itu juga, ya, saya bersyukur bisa pensiun dengan kondisi yang sehat dan bahagia. Ya, ini yang nulis istrinya ini, ya. Tuhan, ya, di tahun itu juga saya bersyukur Tuhan, karena saya bisa pensiun dengan kondisi yang sehat dan bahagia. Kemudian istri menulis lagi, saya bersyukur kepada Tuhan sudah diberikan kesempatan berkarya dan berpenghasilan selama 35 tahun untuk menghidupi keluargaku. Kemudian sang istri juga melanjutkan nulis, sekarang saya bisa menggunakan waktu saya lebih banyak untuk menulis dan yang merupakan hobiku sejak dulu. Pada tahun yang sama, ayah saya yang berusia 95 tahun tanpa sakit apa-apa telah mengakhiri hidupnya dengan damai dan bahagia pulang ke rumah Tuhan. Dan masih di tahun yang sama pula, Tuhan telah melindungi anak saya dari kecelakaan yang hebat. Mobil yang ditumpangi anak saya memang rusak berat dalam kecelakaan tersebut, tetapi anak saya selamat, ya, sehingga bisa melanjutkan kuliah kedokteran. Tahun lalu adalah tahun yang penuh dengan berkat yang luar biasa dari Tuhan yang telah kami lalui dengan penuh rasa takjub dan syukur. Bapak Ibu, ini kejadian yang sama, ya. Kejadian yang sama. Dirasakan enak yang mana? Enak yang kedua, ya. Enak yang nulis istrinya, ya. Nah, ini loh. Bapak Ibu merasakan yang kedua, hati rasanya seperti apa? Lebih nyaman, ya? Lebih nyaman. Kejadian yang sama, tapi beda cara pandangnya, hasilnya juga berbeda. Ketika sang suami menulis tadi sesuatu yang menyakitkan, membuat suasana dan masalahnya merasa semakin berat. Tapi oleh sang istri, ya, ketika dirubah cara pandangnya, ternyata kehidupan rasanya menjadi lebih baik, dan kehidupan pun pasti akan jadi lebih baik. Nah, jadi apapun yang terjadi sekarang ini, bagaimana sekarang kita mengolah cara pandang tadi itu lebih penting. Oke, misalnya, ya, di minggu kemarin ada salah satu peserta yang merasa sudah sekolah lama, sudah mengabdi ke perusahaan cukup baik, berprestasi. Tiba-tiba posisi yang diinginkan dikasihkan orang lain. Itu dia merasa dizolimi, merasa tidak diapresiasi apa yang sudah dia lakukan. Tetapi saya memberikan cara pandang yang berbeda. Seharusnya bersyukur. Kalau tempat itu sudah diisi orang lain, pasti Tuhan sudah sediakan posisi yang jauh lebih baik daripada posisi yang sekarang ini ditempati orang lain. Kan begitu caranya, merubah persepsi. Dari yang pertama dianggap sebagai apa? Sebagai sesuatu yang menyakitkan. Dia sudah sekolah, dia sudah memberikan semua tenaganya untuk perusahaan itu, mengabdi dengan yang terbaik. Tapi kenapa posisinya yang seharusnya untuk dia ternyata ditempati orang lain yang
ibaratnya dia belum berjuang di perusahaan itu. Nah, waktu itu dia merasa tertekan, merasa disolimi, nggak enak rasanya. Tapi kita ajarkan, seharusnya Anda bersyukur. Kalau tempat itu sudah diduduki orang lain, berarti ada tempat yang jauh lebih baik yang Tuhan sudah sediakan untuk kamu. Ternyata dengan berubah itu nyaman, nggak jadi stres, nggak jadi depresi, gitu lah. Ya, ya. Jadi tinggal merubah persepsi aja. Mungkin yang kehilangan pasangan, selama ini, waduh, aku dikhianati, aku dipecundangi, aku diselingkuhi, kan gitu kan. Terus biasa terus menceritakan kejelekan pasangan kita. Ini pasangan berlaku untuk apapun ya, pasangan dalam bisnis, pasangan dalam rumah tangga, kan gitu. Ya, namanya pasangan tuh pasti kalau berpisah, itu pasti dari salah satu pihak pasti kan bicara sebagai korban. Ya, jadi pasangan apapun tuh kalau terjadi perpisahan, pasti masing-masing akan cerita sebagai korban, sana sebagai pelaku, kan itu. Yang menzolimi dan yang dizolimi pasti seperti itu. Ini berlaku dimanapun, baik itu rumah tangga, baik itu pasangan bisnis, baik itu pasangan apapun. Kalau terjadi perpisahan pasti nanti ceritanya ada dua, antara korban dan pelaku, antara yang dizolimi dan yang menzolimi. Kenapa nggak dirubah? Terima kasih Tuhan. Terus ini contoh, saya pernah dulu ada orang yang cerita ke saya, Pak, saya sakit hati Pak. Dia itu teman baik saya, tapi ternyata menusuk dari belakang. Sakit Pak nih rasanya. Lah saya ngomong, kamu seharusnya bersyukur. Loh, bersyukur gimana Pak Niko? Saya ditusuk dari belakang. Dia itu teman baik saya loh Pak Niko. Loh, kamu seharusnya bersyukur bahwa selama ini yang kamu anggap teman baik, ternyata itu musuh. Iya kan? Kalau teman baik kan gak mungkin nusuk dari belakang. Bersyukur dong sama Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Ternyata selama ini yang kita anggap teman baik, ternyata musuh. Kalau dia saat ini menusuk saya di belakang dan dia lari daripada saya Tuhan, saya yakin dan saya percaya Tuhan telah sediakan pasangan yang jauh lebih baik daripada yang sekarang ini. Karena yang sekarang ternyata bersama saya sekarang ini ternyata bukan teman baik. Saya salah cara pandang Tuhan. Ternyata dia musuhku yang berpura-pura menyamar sebagai teman baik.